Ya, ya, kita kan kemarin bicara tentang BIM. BIM, ya. Kalau di mekanika kekuatan material ya, mekanika kekuatan material, eh, BIM itu ya, begini ya, dia memiliki konvensi tanda pada sebelah kiri ini kan ada momen gitu ya. Ini momen positif. Kemudian gaya vertikal positif, gaya geser positifnya simbolnya seperti ini ya. Kalau pada eh, analisis pada BIM pada eh, mechanics of material ya. Sedangkan pada eh, ini tuh kayak geser ya. Ini momen ya. Ini pada sisi kiri, ujung kiri dan ujung kanan atau kita namain satu dan dua ya. Jadi sini ada V, ini juga ada momen ya. Ini momen positif. Ini positive sign convention. Senja ada mekanik of material. Sekarang kalau pada elemen BIM, BIM elemen yang satu ada dua ya. Pada ini kan juga sama kan, ini pada sumbu Y, sini sana adalah sumbu X sama ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kalau pada ini elemen BIM ada metode elemen tiga ya. Ini elemen BIM memiliki modulus elastisitas E, momen inersia area I, dan panjangnya katakanlah L ya. Maka pada nodal satu akan ada gaya positif itu angkanya ke bawah maupun nodal 2 untuk positif gaya gesernya adalah ada F1Y dan ada displacement 1Y, sedangkan pada nodal 2 ada F2Y kayak geser dalam arah sumbu Y dan ada B2Y ya. Kemudian pada nodal satu juga ada momen arahnya berlawanan arah jarum jam M1 ya. Di samping itu eh, juga akan mengalami rotasi di nodal satu. Sedangkan pada nodal 2 juga akan mengalami momen M2 serta rotasi 2 si 2 ya. Di mana ini adalah perbandingan antara tanda sistem konvensi tanda positif pada struktur BIM dan pada elemen BIM. Ya, di mana sebentar supaya.
Saya bisa nulis. Nah, ya. 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 MBH tanggal 16 bulan 12 2024 ya. Masih kelihatan ya menurut saya. Ya, ya. Ini ya, saya ulangi ya. Kalau pada perjanjian tanda atau sign convention dalam eh, mekanik material untuk struktur BIM itu lebih seperti ini ya. Ini peta BIM, ada sumbu X, sumbu Y kan gitu ya. Kemudian eh, maka akan ada gaya geser pada sisi geser itu positif bila pasangannya adalah seperti ini. Pada sisi satu, ini pada sisi dua itu arahnya saling berbalikan ini. Ini menunjukkan gaya geser positif. Sedangkan momennya pada sisi sebelah kiri atau satu itu positif bila momennya seperti ini. Ya, nah momennya seperti itu positif. Sedangkan eh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa bergerak? Wah, nggak bisa bergerak. Enggak, enggak. Apa masalahnya? Mungkin ini ya. Hmm. Ya, sign convention struktur BIM dalam mechanics of material bukan eh, seperti ini ya. Ini katakanlah batang BIM ya. Itu eh kenapa? Kok aneh-aneh?
Bim, sumbu X, sumbu Y ya. Eh, momen gaya geser itu positif bila arahnya seperti ini. Ya. Sedangkan momen itu positif bila seperti ini. Misalnya momen pada struktur BIM itu positif bila seperti ini, saling arah panahnya sana ya. Sedangkan pada elemen BIM itu tandanya positif bila saya geser ini di nodal satu, ini katakanlah nodal dua, modulus elastisitas berbatang BIM-nya E, inersia luas dari batang BIM itu I, sedangkan panjangnya batang BIM itu L, itu ya ini adalah sumbu X, selatan adalah sumbu Y, ya dia akan positif bila W, salah, bila gaya geser pada gaya geser pada nodal satu kita simbolkan dengan F1 Y dan displacement pada nodal satu kita simbolkan dengan D1 Y, momen pada nodal satu, momen satu dan eh, batangnya ini juga akan mengalami rotasi rotasi satu, sedangkan pada nodal 2 ini gaya gesernya F2Y, displacement yang mungkin terjadi 2 D2Y, ya, momen 2 dan ada rotasi 2. Ini pada BIM ya. Eh, jadi M1 itu adalah lokal landing momen pada node satu. Sedangkan C1 itu adalah lokal rotasi pada node satu. Sedangkan F1Y adalah lokal force pada node satu dalam arah sumbu Y. Ya. Sedangkan M2 adalah lokal landing moment pada node 2. Ya. Sedangkan C2 adalah lokal rotasi pada node 2 dan F2Y adalah lokal force pada node 2 dalam arah sumbu Y.
Ada satu yang lewat ya. D1 Y adalah displacement, lokal displacement pada modal satu dalam angka Y. Kemudian D2Y adalah lokal displacement pada modal 2 dalam arah sumbu Y. Ya, sedangkan E adalah modulus elastisitas batang pil ya. Dan I adalah momen inersia luas ya. Dan L adalah panjang batang pil ya. Itu ya sudah komplit ya. Ah, BIM ini ah, elemen BIM ini itu kan eh, dapat berdeformasi ya, mengalami displacement besarnya adalah eh, dalam arah sumbu Y ya. Besarnya ada besarnya besar displacement yang terjadi itu mengikuti sebuah fungsi ya. Jadi displacement elemen BIM itu kita asumsikan mengikuti mengikuti fungsi berikut ya, fungsi polinomial berikut ini, yaitu V karena displacement-nya ini dalam narasumbu Y, maka maka simbolnya dinyatakan dengan V kecil. Itu adalah Vx sama dengan A1x pangkat 3 ditambah A2x kuadrat ditambah A3x ditambah A4. Mengapa kita pilih persamaan polinomial derajat 4? Karena pada BIM ini eh, pada tiap tiap nodalnya itu memiliki 2 derajat kebebasan. Jadi totalnya ada 4 derajat kebebasan. Jadi kita pilih persamaan polinomial yang mendekati displacement perilaku BIM itu adalah polinomial derajat 4 ini. Ini pemilihan ini berdasarkan pada eh, Pascal Triangle. Jadi berdasarkan fungsi ini, berdasarkan fungsi ini eh, tadi kan kita tahu bahwa eh,
Bimnya itu tadi kan seperti ini ya. Elemen bimnya tadi seperti ini. Ini ada di loh, kenapa ya? Kenapa kok kenapa kok begini? Loh, hehehe, kenapa ini? Yang satu, yang dua. Nah, itu ini ya. Ini ada f satu y D satu y f dua y dan D dua y. Kemudian ya, ya, M satu dan si satu, M satu dan si satu. Nah gitu ya. Panjangnya adalah L. Ini sini itu N. Ya. Sumbu X, sumbu Y kan gitu. Berarti di sini adalah X itu sama dengan nol. Sedangkan di sisi sini X itu sama dengan L ya. Pada nodal satu X itu sama dengan nol. Jadi jadi saat X sama dengan nol, maka displacement-nya sesuai dengan persamaan tadi, Px itu eh, persamaannya adalah Px sama dengan A1 X pangkat 3 ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X ditambah A4. Jadi kalau X-nya sama dengan nol, maka nah, ini kan A1 kali nol pangkat 3 ditambah A2 kali nol kuadrat ditambah A3 kali nol ditambah A4. Jadi saat V X-nya sama dengan nol berarti pada nodal satu. Pada nodal satu tadi ada di displacement-nya kan di satu Y ya. Jadi ini adalah d satu y sama dengan ini nol 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 sama dengan 4. Ya, jadi d satu y sama dengan 4. Ini sama dengan V0 ya. Kemudian rotasi. Pada nodal satu juga akan mengalami rotasi. Rotasi itu slope atau gradien ya. Jadi rotasi itu kan merupakan slope. Slope itu katakanlah bimnya seperti ini ya. Ditembus sini, tembus sini, maka dia kemungkinan nah, berdeformasi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan slope. Namanya C, gradien. Jadi berubah sebuah garis singgung. Garis singgung itu, kalau sudutnya ini cukup kecil, itu kan sama dengan tangan C, itu kan sama dengan persamaannya ini, persamaan displacement-nya di Vx dv per dx ya karena sudutnya kecil tangan C itu sama dengan C
dv per dx. Jadi C itu sama dengan dv per dx pada saat X ya. Sama ini. Jadi pada C1 itu artinya berarti si X, X sama dengan dv per dx, X kan gitu ya. Jadi untuk posisi X sama dengan nol, maka si nol itu kan sama dengan eh, turunan pertama dari dv per dx, di mana dv per dx, di mana dv per dx itu kan berarti sama dengan 3 A1 X kuadrat ditambah dengan 2 A2 X ditambah dengan A3 ya. Bila X sama dengan nol, X-nya nol, maka kalau nilai X-nya nol akan sama dengan 3 A1 kali nol kuadrat ditambah 2 A2 kali nol ditambah A3. Jadi sama dengan A3 ya. Jadi si pada X sama dengan nol, kalau X sama dengan nol berarti si satu ya, sama dengan A3. Ya, demikian pula bila pada posisi X sama dengan L atau pada nodal 2 ya, maka P X tadi adalah A1 X pangkat 3 ditambah dengan A2 X kuadrat tambah dengan A3X tambah dengan 4. Samaannya kan gini ya. Samaan displacement-nya. Di mana bila X sama dengan L, maka PL sama dengan A1 kalikan L pangkat 3 ditambah A2 kalikan L kuadrat ditambah A3 kalikan L ditambah dengan 4 ya. 4 tadi, 4 itu sama dengan D1Y. Ya. Jadi saat VL pada V2 atau V pada saat X sama dengan L itu kan sama dengan D2Y ya. Maka A1 L pangkat 3 ditambah A2 L kuadrat ditambah A3 L ditambah D1Y. Ya, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian rotasinya si saat X sama dengan saat X kan gini ya, dv X per dx ya. Bila X-nya L, maka sama dengan dv per dx saat L ya. Sama dengan, nah ini kan turunan dari ini, berarti 3 A1 L kuadrat ditambah 2 A2 L ditambah dengan 3. Ya, ini kan tadi persamaannya kan apa? dv per dx gitu kan berarti 3A1 kuadrat ditambah dengan 2A2 X ditambah dengan A3 ya. 4 nol kan. Turunannya kan nol.
Jadi padahal A3 tadi kita tahu A3 tadi sama dengan si satu. Ya, sehingga si L itu kan sama dengan pada terakhir ini kan sama dengan si 2 ya. Si L sama dengan si 2 sama dengan 3A1L kuadrat ditambah dengan 2A2L tambah dengan ini kan sama dengan si satu tadi. Ya, ya, seperti itu. Kemudian dengan cara substitusi, dengan cara substitusi bisa kita peroleh dari persamaan 1, 2, 3, 4 ini kita peroleh eh, nilai dari A1 sama dengan bla bla bla, A2 sama dengan apa, kemudian A3, A3 juga bisa kita cari ya, dan mensubstitusikan ini bisa kita cari ya. Kemudian dengan eh, dapat kita cari kurang lebih dapat kita cari ya A1 A2 sehingga eh, persamaan sehingga persamaan Px sama dengan A1X pangkat 3 plus A2X kuadrat plus A3X plus 4 dapat ditulis dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ini menjadi bentuk persamaan ini. Ini adalah Px ya sama dengan A1X pangkat 3 ditambah dengan A2 X kuadrat ditambah dengan A1X plus A3 ya ini. Ya, ini A4. Ya, jadi A1 itu sama dengan ini. Ya, ini adalah A1, ini adalah 2, ini adalah A1, ini adalah A3, ini adalah A4. Ya, A1 ini, A2 itu ini, A3 itu ini, C1, A4 itu ini. Ya, jadi A1 adalah apa tadi? Ya, dapat kita tulis menjadi persamaan seperti itu ya. Namanya tadi bagaimana ya? Tak kelihatan. Eh,
Ya, satu tadi adalah ya dua per N pangkat tiga, jadi ya itu yang satu, kedua, dan lain-lainnya. Ya, itu itu sudah kita tahu nilai berapa Px ya. Kemudian eh, dari mekanika material, kemudian berdasarkan fisik untuk beam struktur, momen MX itu kan sama dengan EI kalikan dengan D kuadrat P per DE kuadrat. Itu di pelajaran mekanika material, kan kita tahu seperti itu. Kemudian gaya geser itu sama dengan ya, EI kalikan dengan sama dengan D kuadrat P per DE kuadrat. Nah, ini salah. Ini bentar, bentar. Ini ada yang salah. Nah, ini ya, angka 3. Ya, ini. Ini ya, X, sedangkan MX momennya adalah angka 3. Jadi ini adalah angka 3, angka 3 ya. Ini pada teori di mekanika, Pak. Kemudian berdasarkan Sen convention tadi, ya, pada beam, ini beam structure, ini beam elemen ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Eh, untuk beam structure kan gini, positif tandanya kan seperti ini. Untuk V ya, positif akan seperti itu. Sedangkan momennya akan positif bila arahnya sana. Ya, ini sini, ini momen positif. Sedangkan pada elemen beam itu shear force itu akan positif bila nah, seperti ini. Jadi kan F1Y, F2Y ya. Momennya akan positif bila begini ya. M1
M2 ya. Kan gitu. Jadi dapat disimpulkan F1Y itu sama dengan arahnya pada nodal 1,1 sama-sama ke atas ya. Berarti sama dengan V. V ini sama dengan F1Y. Sedangkan pada sisi 2 sisi kanan, ini kan arah panahnya ke bawah. Sedangkan F2Y, F2Y arahnya ke atas. Jadi F2Y adalah sama dengan minus V ya. Kan V-nya ini arahnya ke bawah. Ini ke atas. Jadi dapat disimpulkan perbandingan dari kedua kondisi ini pada elemen ini adalah elemen beam, ini struktur beam. Itu seperti ini. Sedangkan momen 1 itu berlawanan dengan momen pada beam ya, struktur beam. Sedangkan momen 2 ini searah dengan beam ya. Itu kesimpulan yang kita peroleh ya. Sehingga sehingga persamaan elemen beam dapat diturunkan. Dapat kita dapat diturunkan berdasarkan keempat kondisi tersebut. Ya, yaitu eh, ya, kondisi tersebut kan ini kan nah, F1Y sama dengan V sama dengan EI ini pada nodal 1 ya. EI D pangkat 3 Y V0 per D pangkat 3 sama dengan ini ya. Nah, gimana caranya? Sama dengan ini ya. Sama dengan ini F1Y bukan sama dengan V. Ini salin dulu. Ya, nah ini F1Y ini kan sama dengan ini. Ya, arah panahnya sama-sama ke atas. Jadi sama dengan V. Sama dengan EI, V itu tadi D kuadrat, D pangkat 3 kali VX per DX pangkat 3. Karena X di posisi nodal 1, itu kan di sini. Berarti X itu sama dengan 0. Ya kan? Ada koordinat koma 0 ini. Ini kan X sama dengan, sedangkan di sini itu X sama dengan L. Jadi pada saat X sama dengan 0, kita peroleh EI per L pangkat 3 kalikan 12 D1Y ditambah 6L C1 dikurangi 12 D2Y ditambah 6L C2. Ya,
Ini persamaan ini diperoleh dengan menurunkan selama 3 kali persamaan Vx tadi. Kemudian tentang M1, yaitu pada saat X sama dengan 0, sama dengan M1, ini ya, M1 kalau kita bandingkan dengan beam structure, ini arahnya berlawanan. Pada beam structure arahnya searah jarum jam, sedangkan pada elemen beam arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi M1 sama dengan minus M pada beam structure ya. Sama dengan minus M momen itu menurut basic mekanik material adalah EI D kuadrat VE per DE kuadrat. Karena tandanya berlawanan sama-sama minus ya. Hingga diperoleh sama dengan EI pangkat 3 persamaan ini. Demikian pula pada X sama dengan L, yaitu F2Y. Lokal force-nya adalah F2Y sama dengan ini di sini. F2Y. F2Y ya. Pada saat X sama dengan L. Ya, itu sama dengan minus V. Karena arah panahnya ke bawah, berarti V ini kalau ke bawah kan positif ya. Sedangkan ini ke atas, yang positif ke atas. Jadi F2Y sama dengan minus ya, ya, minus V. Sehingga kita peroleh EI D kuadrat D, D pangkat 3 V L D pangkat 3. Nah, ini kita peroleh nilai ini. Dan momen 2 M2 ini sama dengan ini, arahnya sama. Jadi sama dengan M2 sama dengan M. I D kuadrat enggak. Saat X sama dengan L, kita peroleh nilainya ini. Dari kondisi 1, 2, 3, dan 4 ini, bila kita susun dalam bentuk matrik, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah F1Y, M1, F2Y, M2. Jadi ada 4 derajat kebebasan dan nilainya adalah EI per L pangkat 3 kalikan 12. Ini kan ya. Kemudian 6L ya, 6L kali EI pangkat 3 ini, kemudian minus 12L minus 12 ini, dan 6L Si 2 kalikan Si 2. Displacement-nya adalah D1Y, Si 1, D2Y, Si 2. Ini nilainya gimana caranya? Ya, demikian pula untuk M1. Ini adalah EI pangkat 3 dikalikan dengan 6L. 6L ini ya 4L kuadrat ini, kemudian minus 6L, kemudian 2L kuadrat.
Ya, demikian pula untuk F2Y. Ini EI per L pangkat 3 kali minus 12, 6L, minus 6L, 12, minus 6L, dan seterusnya. Ya, ini ini kita namakan dengan matrik kekakuan elemen bar. BIM. Maaf, elemen BIM. Ya, atau kalau dapat kalau kita tulis di sini dapat pula kita tulis menjadi F1Y, M1, F2Y, M2 sama dengan EI per L pangkat 3 kalikan dengan 12, 6L, minus 12, 6L ya. 6L, 4L kuadrat, minus 6L, 2L kuadrat. Kemudian minus 2PL, minus 6L, 12, minus 6L. Dan terakhir 6L, 2L kuadrat, minus 6L, 4L kuadrat. Eh, Dan kita kalikan dengan D1Y, C1, D2Y, C2. Nah, ini merupakan persamaan elemen BIM. Ya. Kalau kita perhatikan persamaan BIM ini, ya, ini simetri ya. Simetri di sini ya. Dia simetri dan singular. Maka ini adalah F sama dengan vektor kalikan dengan displacement. Ini adalah persamaan elemen BIM. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, saya lanjutkan dengan contoh ya. Contoh pertama. Ya, diketahui sebuah batang BIM ya, pada koordinat lokal, panjangnya adalah 100 in, ini nomor satu, ini nomor dua. Memiliki nilai E modulus elastisitas 20E6 PSI. Kemudian panjangnya adalah 100 in. Inersia area inersianya adalah momen inersia areanya adalah 100 in pangkat 4. Bila ditanyakan bagaimana persamaan elemennya,
Ya, jawab. Ya, jawab adalah elemen timnya kan seperti ini ya. Maaf, gambarnya jelek. Ya, nah, ini adalah F1Y, ada D1Y, kemudian ini ada F2Y dan D2Y ya. Kemudian nah, momennya sini ya. Eh, ini satu, ini satu ya. Kemudian, kenapa ya? Ini satu. Ini dua, M2 ya. Seperti itu, maka persamaan elemennya tadi untuk batang beam ada F1Y, N1, F2Y, N2. Sama dengan EI per L pangkat 3 kalikan dengan 12 6L minus 12 6L ya. Kemudian 6L mata kuadrat minus 6L 2L kuadrat minus 12 minus 6L 12 minus 6L 6L 2L kuadrat minus 6L 4L kuadrat kalikan dengan D1Y C1 D2Y C2 kan gini ya. Bila E bila EI per L pangkat 3 itu adalah sama dengan 26 kalikan I-nya adalah 100 bagi dengan 100 pangkat 3 akan ketemu 3E3. Ya, tinggal masuk ini aja. Jadi persamaannya adalah itu, tinggal dimasukin ke atas gitu ya. Paham? Paham ya, contoh satu ya. Jadi bikin persamaan elemen B-nya akan ketemu satu Y, yang satu, dua Y, yang dua sama dengan dua E3 kalikan 12 6 kali 100 minus 12 6 kali 100 sama dengan 6 kali 100 4 kali 100 kuadrat minus 6 kali 100 ya, kalikan dengan 2 kali 100 kuadrat
Ini yang ketiga, -12 kali -6 kali 100 kali 12 kali -6 kali 100, 6 kali 100, 2 kali 100 kuadrat, -6 kali 100, 4 kali 100 kuadrat. Kalikan dengan D1 Y, C1, D2 Y, C2. Ini adalah persamaannya. Ya, oke. Bisa dipahami contoh satu ini? Bisa dipahami? Saya. Sekarang contoh kedua. Ya, contoh soal kedua. Bila diketahui bila diketahui sebuah struktur seperti ini. Pada sisi sini dijepit. Ya. Kemudian di tengahnya ini diberi tumpuan rod. Ya. Maka kemudian pada ujung kanan diberi gaya P dan momen M0. Dan panjangnya L, ini L. Kemudian yang ditanyakan tentukan displacement dan reaction force. Ya, jawab. Ya. Strukturnya itu dapat kita diskretisasi menjadi buah-buah elemen ya. Pas posisi tumpuan yaitu ini elemen satu dan ini elemen dua. Ya, ini adalah nodal satu, nodal dua, nodal tiga. Ya. Bila kita tinjau elemen satu, ya, ini elemen satu, nodal satu, nodal dua. Ya, maka persamaan elemennya adalah ya mahir ya tadi kan F1Y, M1, F2Y, M2.
ya, sama dengan EI L kalikan dengan 12 6L minus 12 5L. Ini 6L 4L kuadrat minus 6L 2L kuadrat minus 12 minus 6L 12 minus 6L 6L 2L kuadrat minus 6L 4L kuadrat. Gantikan dengan D1Y C1 D2Y C2. Ya, ini adalah persamaan untuk elemen satu. Sedangkan untuk elemen 2, elemen 2 ini nodal 2, ini nodal 3. Ya, maka persamaan elemennya adalah F2Y, M2, F3Y, M3 ya. Sama dengan EI per L 12, 6L minus 12, 6L. 6L 4L kuadrat minus 6L 2L kuadrat. Yang ketiga minus 12 minus 6L 12 minus 6L. 6L 2L kuadrat minus 6L 4L kuadrat. Nah, D2Y C2 D3Y C3. Nah, itu ya samanya ya. Ini kan persamaan untuk tiap-tiap elemen. Maka karena strukturnya itu adalah elemen satu tambah dengan elemen dua ya, nodal satu, nodal dua, nodal tiga, maka maka eh, persamaan globalnya adalah nah, elemen satu adalah bagaimana? Adalah eh, global, matriks kekakuan globalnya adalah
materi kekakuan elemen satu tambah dengan materi kekakuan elemen dua. Ya, materi kekakuan globalnya. Ya, ya toh? Di mana pada elemen satu pada elemen satu materi kekakuannya adalah seperti ini ya. Tadi kita tahu ini kan seperti ini. Ini kan artinya D1Y, C1, B2Y, C2 ya. Kemudian ini untuk elemen 2 ini kan D1, D2Y, C2, D3Y, dan C3 ya. Jadi kalau kita tuliskan untuk elemen satu adalah D1Y, C1, B2Y, C2, D3Y, C3 ya. Ini D1Y, C1, D2Y, C2, D3Y, C3 ya. D1, D1Y, D1Y, kalau kita perhatikan di atas tadi, D1Y, ini kan, ini D1Y, D1Y. Ini ya, D1Y sama dengan 12. Pada elemen 2, D1Y tidak ada. Jadi ini nilainya adalah 12. Ya, sekarang C1, D1Y. C1, 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 D1Y. Nah, berarti ini kan 6L. Di elemen 2, C1, D1Y tidak ada. Jadi ini sama dengan 6. Ya, materi kekakuan gabungannya kan gitu. Ya kan? Kemudian D2Y, D1Y. D2Y, D2Y, D1Y. Ini kan D2Y, D1Y. D2Y, D1 pada elemen 2 nggak ada D2, D1Y. Sama dengan berapa tadi? Minus 12 ya. Di sini adalah minus 12. Kemudian C2, D1Y. Ini hanya ada satu, hanya sama dengan 6L ya. Hanya di elemen satu. Ini kan 6L. Kemudian D1Y C1 6L.
Ya ini D1Y C1 L kan? Ya, nih. Ya. Sekarang C1 C1 ini kan 4L². C1 C1 4L². Kemudian D2X C1 minus 6L. D2X D2Y C1. Ini kan di elemen 2 tidak ada kan. D2Y C1 tidak ada. Nilainya ketemu minus 6L. Ini ketemu minus 6L. Ya. Sedangkan C2 C1 2 C2 C1. Ini kan ya 2L². Ya, 2L². Ini 2L². Ya. D3 D1 tidak ada kan? D3 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 D1 Y tidak ada. Berarti ini nilainya nol. Ini juga nol. D3 C1 juga nol. Nol ya. Sedangkan D1Y D2Y. D1Y D2Y. Nah, ini ya, ya minus 12. D1Y D2Y. Di elemen 2 tidak ada. Sama dengan berapa tadi? Minus 12. C1 D2Y. C1 2Y. Minus 6L. 6L. Kemudian D2Y D2Y. D2Y D2Y. 12. Ya, D2Y D2Y. Pada elemen 2 12. Berarti 24 plus tambah 12. Ya, C2 D2Y. C2 2Y. Ini kan minus 6L. C2 D2Y. C2 D2Y. C2 D2Y. 6L ya. Minus 6L ditambah 6L. 0 ya. Ini adalah minus 6L ditambah 6N dengan 0 itu ya. Kemudian D3X D2Y. D3X ada di elemen 2. D2Y minus 12.
Si3 D2Y. Si3 D2Y. Minus, oh 6L. Ya, kemudian D1Y Si2. D1Y, D1Y Si2. Ini kan, ya, 6L. Ini di sini 6L. Si1, Si2. Si1, Si2. Ini kan 2L kuadrat. Ya, kemudian D2Y Si2. D2Y Si2. Minus 6L D2Y Si2. 6L. Minus 6L ditambah 6L nol. Jadi ini adalah minus 6L tambah dengan 6L. Si2, 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 4L kuadrat. Ya, 4L kuadrat. Si2, Si2, 4L kuadrat. 4L kuadrat ditambah 4L kuadrat, 8L kuadrat. Ya, D3Y Si2. D3Y Si2 minus 6M. Ini tidak ada 3Y. Minus 6M. Si3, Si2. Si3, Si2. Si3, Si2. Ini 2L kuadrat. Ini 2L kuadrat. D1Y, D3Y tidak ada ini. D1Y, Si3 tidak ada. Si1, D3Y. Kita lihat. Si1, 3Y. Tidak ada juga. Nol. Si1, Si3 tidak ada juga. Nol. D2Y, D3Y. D2Y, D2Y, D3Y. D2Y, D3Y. Minus 12. D2Y, Si3. D2Y, Si3. 6L. Ya. Si2, D3Y. Si2, D3Y. Si2, D3Y. Minus 6N. Minus Si2, Si3. Si2, Si3. 2L kuadrat. D3Y,
D3Y, D3Y, D3Y, 12. Ya, di elemen satu tidak ada. D2Y 12. Kemudian D3Y C3 minus 6L minus 6L. Kemudian C3 D3Y minus 6L. Kemudian C3 4L. Ini kan C3 D3Y. Sekarang C3 4L kuadrat. 4L. Ini adalah kalikan dengan I per L. Ya. Ini adalah matriks kekakuan total. Struktur global atau total ya. Sehingga persamaan globalnya adalah M1Y, M1, F2Y, M2 kalikan dengan F3Y, M3. Sama dengan EI per R pangkat 3 kalikan dengan itu tadi. Nih, 12, 6L, 12, 6L, ya, 6L, 0, dan seterusnya ya. Dikalikan dengan nih, kalikan dengan D1Y, C1, D2Y, C2, D3Y, D3. Ini persamaannya, totalnya. Kalau ini kita teruskan, kemana? 12, 6L minus 12, minus 12, 6L, 0, 0. Ini 4L kuadrat, minus 6L, 5L kuadrat, kemudian
minus 6L. Ini adalah 24, 0, ini juga 0, minus 12, 6L. N kuadrat minus 6L. 8L kuadrat. N kuadrat. Nol, nol, minus 12, 6L, minus 6L, 5L kuadrat, 12, minus 6L, ya, itu persamaan elemen totalnya. Ya, karena karena tumpuannya adalah untuk tumpuan sendi atau jepit, ini berarti eh, C sama dengan 0 ya. Displacement maksud Y juga 0. Momen sama dengan tumpuan rho, tumpuan rho ini C-nya tidak 0. Displacement 0. Momennya tidak 0 ya. Begitu. Kalau dari soal ini kita tahu bahwa M1 bahwa
M1 sama dengan M0. V1 sama dengan P ya. Sedangkan eh, ya M2 dicari, V2 nol ya. Sedangkan C3, C2 dicari, C3 nol, V3 nol, M3. Ini adalah boundary conditionnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, eh, silakan. Ini saya kasih PR ya. Nah, ini tolong dikerjakan. Ya, nanti dikirim ke LMS ya. Ini soalnya. Tolong dikerjakan ya. Baik, Pak. Oke, udah kalau gitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, malam ini sampai segini saja. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak? Silakan.